Ya, jadi masya Allah ya, ternyata kesedihan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apa namanya? Ya, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita sekalian, bahwasannya setiap segala sesuatu yang bernyawa akan menemukan yang namanya ajal itu. Nah, cuma ya di antara musibah kematian di antara kerabat kita yang meninggal dunia, ya ketika si mayit meninggalkan harta, ternyata di balik musibah ada nikmat. Ya, nikmatnya bagaimana? Nikmat ketika si mayit dulunya punya harta, punya bandek, dia meninggal dunia, maka hartanya dianggap tak bertuan, hartanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yu'tihi may yasha, maka harta milik Allah ini akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kiasnya apa? Para ahli warisnya. Tapi kadangkala yang tadinya nikmat warisan, kita nggak kerja, kita nggak usaha, kita nggak ikut dagang, ketika kerabat kita si waris wafat, dapat tuh nikmat warisan tadi. Yang tadinya nikmat bisa berubah jadi laknat Allah, manakala penanganannya diberikan kepada orang yang bukan tepat sebagai ahli waris. Ya, siapa contohnya orang yang bukan ahli waris? Anak angkat, anak adopsi. Hukum mengadopsi anak, hukumnya haram. Di mana keharamannya? Ketika ada bapak angkat menisbahkan nama yang bukan bapak aslinya. Manidda'a ila ghairi abi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang panggil seseorang dengan sebutan bapaknya padahal dia bukan bapak benernya, maka surga haram buat dia. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengangkat anak juga, namanya Zaid bin Harith. Karena sayangnya Rasulullah kepada beliau diganti tuh binnya Zaid bin Muhammad. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap memanggil nama anak-anak yatim itu dengan tetap menyebut nama bapak-bapak mereka. Ya, anak angkat, anak adopsi. Ya, kalau dimaknai bahwa kita merawat, membiayai kehidupannya, tinggal di rumah kita, itu sunnatul azimah, sunnah yang agung dalam Islam boleh. Tapi perlu diingat juga hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya bukan mahram. Kalau bukan mahram, kira-kira boleh nggak bapak angkat nikahin anak angkatnya, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa haram? Anaknya laki-laki, bayangin. Ya, masa bapak angkat dengan anak laki-laki? Ya, kecuali anaknya perempuan. Ya, itu pun juga kalau mau tuh anak perempuannya. Ya, boleh bu, yang nggak boleh bapak angkat nikahin anak laki-laki angkat nggak boleh. Asal laki sama laki kawin. Ya, nah ternyata anak angkat ini bukan ahli waris kita. Kalau sampai tiba-tiba ada orang yang mengangkat anak, dinisbahkan yang bukan bapaknya, tuh anak diangkat dari merah-merah gitu kan, dari masih bayi, seakan-akan dididik bahwa dia adalah bapak kandungnya. Saya khawatir nanti ketika ayah angkatnya meninggal dunia, dia malah menuntut harta warisan. Ketika dia dapat, dia bukan hak dia tuh. Hukumnya haram. Jadi harta yang bukan haknya dimakan, nikmat berubah jadi laknat Allah. Ya. Termasuk juga pembagian harta warisan tidak dilakukan secara cepat. Nunda sampai belasan bahkan puluhan tahun. Harta warisan ditunda-tunda pembagiannya itu hanya akan menyisakan mafsadat. Ya, apalagi kalau ingat musibah kayak apa sekarang. Ya, dulu masalah likuifaksi saja. Ya, ketika terjadi gempa di mana tuh? Di Palu ya, sampai hilang itu rumah orang itu. Bayangkan kalau rumah itu rumah warisan, aset warisan hilang sudah. Ya, nilai manfaatnya sudah hilang, objeknya nggak tahu di mana. Akibat apa? Itu salah satu contoh. Ada juga ketika pembagian harta warisan ditunda-tunda belasan bahkan puluhan tahun,
Bisa saja ada beberapa ahli waris yang memakan harta warisan sengaja atau tidak sengaja. Jadi sunnahnya bagaimana? Asra ahsan, lebih cepat lebih baik. Meninggal pagi, ba'da zuhur disolatin, ba'dal asar selesai dikuburin. Malamnya musyawarah tentang waris, itu sunnahnya di sini. Ya, nggak ada urusan untuk mau sedih-sedih, ya udah fitrah manusia ya. Tapi ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi warisan bukan kejahatan. Bagi warisan bukan perkara tabu, makanya dibahas sekarang biar nggak tabu lagi. Karena Islam ini membedah sesuatu yang tabu di masyarakat jadi sesuatu yang bisa layak diperbincangkan sekarang hari ini. Ya kan luar biasa. Ya, diomongin sekarang biar nggak tabu lagi. Kenapa bagi warisan bukan kejahatan? Itu ibadah. Ada pahalanya. Ya, An-Nisa ayat 13 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka hududullah. Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, menerapkan hukum waris Allah itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk surga dia. Ya, udah dapat harta, dapat pandai, dapat tanah segambreng, ya, uangnya bejibun, duitnya banyak, ya. Kita ziyadatul khair, kalau meninggal dunia ada surga. Si mayit dapat nggak kira-kira? Yang punya bandek dulunya bapak kita dapat nggak surganya? Dapat. Kiasnya apa? Orang sholat jenazah, yang nyolatin yang hidup apa yang mati? Kalau yang mati nyolatin kabur kita serem. Yang hidup yang ngerjain, yang dapat faedahnya siapa? Si mayit. Begitupun juga warisan. Kalau sayang sama emak kita, bapak kita udah meninggal dunia, segerain bagi warisan. Jadi nggak perlu nunggu 40 harinya. Apalagi nunggu kuburan kering. Sekarang musim hujan, kapan keringnya? Ya, kerendam kuburan babenya tuh. Nggak jadi lagi bagi warisan, ditunda. Kemudian ada ahli waris yang meninggal kemudian. Masih belum juga, 7 turunan nggak dibagi-bagi. Ributnya ntar. Ya, sampai cucu, cicit, cucurut pada ribut. Ya, kenapa dia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu memperburukan harta yang ditunda-tunda pembagiannya. Ya. Nah, kadang-kala juga membagi harta warisan yang tadinya nikmat bisa berubah jadi laknat Allah manakala pembagiannya tidak benar sesuai dengan aturan syariat. Bagi rata tuh boleh nggak sih? Lagi perempuan boleh nggak? Bener nih? Bener nggak boleh? Awas kalau ketahuan bagi rata bagi warisan. Iya bener nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kata Nabi apa? Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masing-masing hak itu, masing-masing punya hak bagian-bagian itu. Jadi ternyata membagi harta warisan itu adalah hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membagikan harta warisan lidzakari mithlu hawlil unthayain. Satu laki-laki jatahnya berapa? 2 kali bagian perempuan. Kalau dibagi rata, hukumnya menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu hari ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ghaffar bahwasannya di Indonesia ada undang-undang positif. Ya, ada hukum adat, ya, ada hukum syariat. Ya, kita ditanya yang mana nih? Lah kita orang mana? Kita orang muslim. Ya, yang mendapatkan apa? Quran sebagaimana Allah turunkan 6 bilangan pecahan, begitu qat'iynya, begitu jelasnya. Sebagaimana kerennya air hujan yang turun sekarang tuh. 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, 2/3. Ya, begitu kerennya Allah Subhanahu wa taala turunkan bagian-bagian itu. Jadi jangan sampai dilanggar, nggak boleh. Kenapa logikanya? Harta si mayit jadi milik Allah, hak Allah membaginya. Ya kalau nggak benar caranya hukumnya haram. Ya, nah hari ini nggak mungkin kita bisa selesain. Ya, saya tanya tadi Bang Ansori, sampai jam berapa? Sampai asar. Ya, di Fakultas Syariah 2 semester gitu ya. Sampai ada 4 semester urusan begini. Tapi insya Allah lah minimal kulit-kulitnya kita bisa tahu tentang kaidah masalah waris ini ya. Nah kemudian apa sih urgensinya mempelajari ilmu waris ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam Quran surat An-Nisa, ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14 ya.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat tentang waris ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti yang dibacakan oleh ya tadi sudah dibaca oleh qori kita ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ya ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kelihatan nggak dari jauh nih? Kelihatan nggak, Bu? Nih kalau nggak kelihatan saya gedein. Ya, biar nggak kotok lagi matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullah. Kalau kita terjemahin kata yusikumullah dengan bahasa kita orang ajam, Allah wasiatkan kepada kalian. Inilah ayat yang membantah kalau ada mayit semasa hidupnya pernah berwasiat juga. Wasiatnya apa? Tong kalau bapak lu mati tong ya warisan bagi rate aja dah, nggak bisa. Kenapa? Karena orang udah meninggal bukan lagi milik dia hartanya, tapi milik Allah. Allah wasiatkan. Makna wasiat ini maknanya apa? Wajib. Lebih tinggi ketimbang kata amarokum, amarokumullah. Allah perintahkan, tapi kedudukannya wajib. Allah wajibkan kalian fi auladikum, membagi harta warisan untuk anak-anak kalian lidzakari mithlu haudzil untsayain. Jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, ini ayat 11 dengan 12. Aturan Allah ya di ayat 13-nya yang tadi saya sebutkan itu tentang berita gembira bagi mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk surga khalidina fiha, kekal di dalamnya. Si mayit mah Bu kagak tahu Bu, keluarganya lagi bagi warisan. Ya kalau dibagi warisannya sesuai dengan sunnah, Allah kabarkan kepada si mayit, diutus malaikat. Dikabarkan di alam barzakh itu kepada si penghuni kubur ini. Berbahagialah fulan, ya keluargamu, keluarga yang saleh dan salihah, membagi harta peninggalanmu sesuai dengan aturan Allah, maka kau tercatat dapat surga yang Allah janjikan pada Masya Allah. Makanya bagi warisan itu bukan perkara tabu ya, bukan perkara ntar pada berantem. Yang berantem itu yang sakah, yang marok mah harta. Ya tanah mau dapat gedean, duit mau dapat banyakan, ya kan? Ya sawah pengen dapat luasan, yang begini nih. Yang tambang yang model begini yang susah. Ya model-model sengkek begini nih, ya. Nah, kemudian kebalikannya wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dia menentang aturan-aturan Allah itu. Bapak Ibu tahu nggak istilah gono gini? Tahu ya? Apa tuh gono gini? Harta bersama pasutri. Ketika laki-laki menikah sama perempuan, kata hukum perdata, hartanya nggak dipisahin, bawaan sama perolehan jadi satu. Kata undang-undang perkawinan atau 74 pasal 35 dibedain mana bawaan, mana perolehan. Dalam Islam bagaimana? Nggak ada harta bersama ya dalam pernikahan, dalam Islam itu nggak ada. Ya tidak ada harta bersama hanya sebab pernikahan, tidak ada. Ya. Dalam Islam ini An-Nisa ayat 32. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Buat laki-laki yang punya usaha, buat dia bagiannya. Duit istri, duit suami, ya walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Ya maka wanita yang punya usaha, dia bekerja, dia punya gaji, hartanya harta punya dia. Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Ya, ini pun jadi polemik. Karena bagi warisan diwajibkan tuh si istri atau si suami bagi dulu parok 50% harta gono gininya. Kalau itu terjadi hanya karena sebab pernikahan saja dan itu tidak dikenali oleh para ulama kita, itu undang-undang yang mencampur ya harta menjadi bersama karena pernikahan, itu warisan kolonial penjajah Belanda gitu. Kita ngaku udah merdeka padahal masih menjajah dengan ya cengkeraman hukum-hukum yang masih berlaku di negeri kita. Ya, akhirnya apa? Ada orang pengen dapat untung ya, yang kerja bininya, dia nikah kira-kira setahun, lakinya nyerahin, bisa menuntut dia kepada pengadilan minta harta
bunuh gini, ini kan sama aja ngerampok namanya. Apalagi ada bini yang ditinggal mati sama lakinya, punya anak masih kecil, dia nggak mau bagi warisan sebelum dibagi harta gono gininya. Separuh diambil, dia dapat 1/8 dari yang separuh itu, terus bagaimana dengan hartanya anak yatim? Maka jelas kalau caranya begini, yang suka makan harta anak yatim bukan orang lain, tapi siapa? Ibu kandungnya sendiri itu. Ya kita ngeri, ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, siapa yang durhaka kepada Allah, dia kemudian menentang aturan-aturan Allah, dia cari hukum-hukum yang lain. Lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Enggak ada pantas-pantasnya tuh ya, orang laki, orang wanita yang aku beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum terhadap satu perkara, ya, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, dia memilih hukum lain untuk menyelesaikan perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia berada di dalam kesesatan dan nyata kesesatannya. Jadi ada orang yang memilih hukum yang bisa ngenyangin perut dia. Ya, bagaimana kalau ada hukum yang merugikan nggak diambil, yang untung disikat sama dia. Kenapa? Karena nguntungin bagian dia. Dalam Islam nggak ada harta gono gini kecuali 2 sebab itu. Ya, misalnya beli rumah patungan berdua, harga rumah 1 miliar, ya suami punya duit 600 juta, kebeli nggak? Belum. Dia tanya bininya, Neng, lu punya simpenan enggak? Ada bang. Mau berapa duit? Wah, lalu bini nantangin, dia kan? Ya, berapa lu punya? Ya, kita cuma butuh 400 juta aja biar bisa kebeli rumah. Kebeli rumah, duitnya patungan. Nah, rumah itu rumah harta musyarakah. Harta bersama, harta gono gini itu namanya. Kenapa? Karena dihasilkan dari saham berdua. Ya. Yang kedua, dari harta apa tuh? Usaha bersama. Laki bini umplek-umplekan dari pagi sampai sore di pasar. Ya, saya dekat ke Tanah Abang tuh ya. Dari Kuningan ke Tanah Abang, dekat banget itu. Tinggal lempeng doang dari karet kan. Laki bini di Tanah Abang dagang pakaian, dagang bahan. Ya, setiap bulan dapat untung. Bininya nggak dapat gaji. Kenapa? Bukan karyawan toko, tapi partner bisnisnya suami. Kalau dapat untung, untungnya bagi 2. Itu gono gini namanya. Ya, kalau hanya disebabkan karena perkawinan, tidak dikenal di dalam Islam itu. Jadi kalau kita pakai hukum yang nyenengin perut kita sendiri, hukumnya haram. Berarti ada potensi kezaliman di dalamnya. Hati-hati. Ya. Nah, mereka yang durhaka kepada Allah, menolak hukum Allah tadi, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk neraka kekal di dalamnya. Antum boleh tanya, ya, sama tetangga kita, saudara-saudara kita yang agamanya non-muslim. Kira-kira ada nggak diatur dalam kitab suci mereka tentang masalah waris? Nggak ada. Makanya saya punya kawan praktisi hukum non-muslim, dia bilang, saya heran yang suka pada berantem urusan warisan kok orang Islam ya. Padahal saya lihat ini aturan waris aja kan dari Tuhannya dia tuh, Tuhan mereka itu, Tuhannya orang Islam. Turunkan itu lewat kitab sucinya. Padahal tinggal jalanin doang. Kenapa kok bisa sampai bisa ribut? Saya nggak bisa jawab, malu saya ngomong. Ya, coba orang di luar sana saja sudah bisa menilai. Ya, kita kadangkala difitnah dengan apa? Ya, kenikmatan harta duniawi, keserakahan muncul, marutnya kita keluar. Ya, sehingga serakah kita terhadap harta warisan ini yang menyebabkan jadi perselisihan antara keluarga. Ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ya ilmu waris ini. Beliau sampaikan kepada siapa? Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha. Siapa sih Abu Hurairah itu? Sahabat yang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid, jadi ahlu sufah. Ya, ahlu sufah itu ya orang yang tidurnya di serambi masjid di Madinah itu. Beliau nggak punya rumah, nggak punya harta. Tapi Nabi perintahkan beliau untuk belajar waris. Kan nggak kayak kita tuh. Bang, belajar waris yuk. Ada. Ngapain belajar waris sih? Ya, kita kagak ada bandenya. Rumah ngontrak, anak bejibun, bini 3. Boleh.
Ya banyak amat gua. Ya kita bukan ninggalin warisan, ninggalin utang katanya. Akhirnya nggak mau belajar warisan. Padahal Abu Hurairah, beliau orang miskin nggak punya harta. Nabi perintahin belajar tuh ilmu waris, kalau udah bisa ajarkan orang lain. Fa innahu nisful ilm, karena dia termasuk setengah ilmu yang Allah turunkan. Seorang penghafal Quran, kalau ngapal Quran, dia menghafal di luar kepala apa dalam kepala? Luar apa dalam? Antum kalau ngapal di luar apa di dalam kepala? Ya kalau kita di luar kepala ya pas suruh bunyi nggak bunyi-bunyi, orang ayat kemana-mana ayatnya itu. Jadi seorang penghafal Quran, ada Quran di dalam kepalanya 30 juz, 114 surah ya. Itu ternyata kalau ditanya tentang masalah waris dia geleng-geleng dia kagak tahu, kata ulama apa? Seperti orang pakai baju perang tapi nggak pakai pelindung kepalanya. Ya ada pembalap naik moge 1000 cc, ya enggak? Ketika dia lengkap, jaket lengkap, dengkul sama sikutnya ada pelindung, dia ngebut, di tikungan dia lupa pakai helm. Ya, jadi bahaya kalau jatuh, bonyok kepalanya, ya maka vital. Seorang penghafal Quran ditanya masalah waris dia kagak ngerti, setengah ilmunya hilang. Ya, wahwa yunsa akan dilupakan orang. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Salah satu ilmu yang pertama kali akan Allah cabut. Apa tuh yang dicabut? Ya, fenomenanya dicabutnya ilmu bagaimana? Pertama, banyak ulama yang faqih yang diwafatkan oleh Allah. Ya, yang kedua, orang udah nggak mau lagi belajar. Saya tadi ngobrol-ngobrol. Kira-kira berapa kali itu kajian waris digelar kalau taklim bulanan? Baru nih doang. Ya gimana mau makin tabu kan? Ya semakin tabu kita karena nggak pernah dipelajari. Makanya Masya Allah, kapan-kapan kita punya waktu ya one day training ya. Ada 1 harian pelatihan waris, kita undang teman-teman kita. Seharian dari pagi sampai sore insya Allah tingkat dasar kita bisa mengetahui, bisa menguasai, minimal ada kasus di rumah tangga kita jadi tahu ya. Nah ketika ilmu ini dicabut, apa kata Nabi? Watadharul fitan, akan muncul fitnah. Fitnahnya apa? Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah, ada 2 orang bersengketa masalah waris, nanya ke sono kemari, la yajidani man yaqdi biha, tidak ada orang yang bisa mutusin perkara ini. Karena nanti sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau merawikan satu hadis, Islam tinggal namanya saja, Quran tinggal tulisannya doang. Fenomena sekarang bagaimana? Anak-anak kecil udah jago ngapal Quran. Ya, sudah menghafal, suaranya bagus, dikontrak sama masjid jadi imam masjid. Ternyata belajarnya kurang, tafakuhnya enggak ada. Ya belajar fikihnya enggak, sehingga Qurannya begitu dibaca cakep gitu. Tanya masalah fikih digeleng-geleng. Ya, dalam mana dia kagak tahu. Nah, sekarang ini modelnya begitu. Ya, jadi kalau cari pesantren itu untuk hafid Quran 2 konsentrasinya. Ya, menghafal Quran juga tafakuhnya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kajian fikihnya supaya yang dibaca juga menyerap ya di anak-anak para penghafal Qurannya. Nah, jadi kalau nanya ke sono kemari itu orang nggak ada yang bisa jawab, kenapa? Ya itulah fitnahnya di situ. Ya. Nah berikutnya apa sih yang disebut dengan harta warisan? Harta warisan ini harta yang dikuasai oleh seorang ketika hidupnya. Ya hartanya halal, hartanya legal, hartanya sempurna. Dari mana hartanya halal dan legal dan sempurna ini? 2 sumbernya. Pertama, antum beli mobil pakai duit sendiri. Maka mobil itu murni milik kita. Kalau mau pakai nggak perlu izin sama siapa-siapa. Ya. Yang kedua, harta akibat turunan. Ya, dari sekian banyak waktu kita bekerja sekian tahun lamanya, tiba-tiba kantor ngasih kita reward nih, ngasih hadiah. Apa hadiahnya? 1 unit motor. Maka motor dari kantor itu namanya apa? Hadiah hibah. Jadi milik siapa nih sekarang kalau dikasih? Milik yang nerima hibah. Kalau yang nerima hibah meninggal, pulangin lagi ke kantor nggak? Si motor ini? Enggak. Nah, itu namanya warisan, nanti akan jatuh kepada ahli warisnya. Ya, jadi warisan itu 2 ya. Harta pribadi yang didapat dari sumber daya sendiri. Yang kedua akibat turunan. Ya, misalnya ada anak dikasih mobil sama babenya, suratnya dikasih, kuncinya dikasih, sah hibahnya.
Orang tua nggak narik lagi hibahnya sampai meninggal dunia, itu milik anak. Kalau si anak meninggal dunia, jadi warisan. Ya, jadi dari harta pribadi, kemudian harta turunan, dapat hibah, dapat warisan, dapat wasiat, ya, adanya jual beli, itu 4 faktor yang bisa harta itu pindah dari pemilik pertama kepada pemilik yang baru. Ya. Nah, contoh nih yang disebut dengan harta legal, jangan sampai kita salah. Ibu-ibu dapat uang belanja dari suami berapa? Ada 15 juta sebulan? Ada enggak? Yang sebulan 15 juta ada enggak? Berapa? 10 juta ada 10 juta? Enggak ada. 5 juta, 5 juta? Ada ya? Suami bilang begini, Bu, Neng, ini duit 5 juta nih. Buat apa, Bang? Ya, buat belanja ke pasar, beli makanan buat kita berdua sama anak-anak kita, dibelanjain selama sebulan. Belanja sebulan, sisa uang 1 juta, uang kembalian belanja, itu duit siapa kira-kira? Duit istri apa duit suami itu? Kenapa duit istri? Ngasih nggak tadi? Enggak ngasih, suruh belanjain. Suruh belanjain, ya, suruh belanjain, masak, makan berdua sama anak-anak kita. Berarti kalau ada sisanya duit siapa? Duit suami, harus dilaporin, Bu. Tiap bulan laporin. Bang, kemarin abang ngasih uang 5 juta, ayam 3 ekor, beras sekarung, kancing lepisnya segerobak. Tahu kancing lepis ya? Jengkol. Suami dan jengkol nih. Ulangin tuh, kembalinya ada 1 juta nih, Bang. Kalau si suami bilang begini, kembali berapa, Neng? 1 juta, Bang. Buat lu aja udah halal, legal itu. Ambil, comot, simpen di tempat yang suami gak bisa nyomot. Ibu-ibu paling tahu tempatnya di mana. Gak usah dijelasin. Ya, nah itu namanya jelas akadnya ya. Tahu bulan kemarin uang kembalian belanja buat istri dikasih lagi bulan depan 5 juta. Dibelanjain cuma diirit-iritin belanjanya. Tadinya ayam ganti makan cuek. Waduh. Ya, suami mah suami baik, maka masakannya berubah, kita mah diem aja, Bang. Lagi dimasakin selama sebulan, sisa uang lebih banyak lagi, berapa? 2 juta rupiah. Duit siapa itu? Duit suami, bener nggak diulangin? Sambil mesem-mesem, Bang, alhamdulillah Bang ngasih uang 5 juta. Terus gimana? Sisanya 2 juta, Bang. Sambil berharap kembaliannya buat dia nih. Apa kata suami? Tahu aja gue lagi pusing sini duitnya. Boleh nggak begitu? Boleh, karena duit suami. Nah, bagaimana uang kembalian bisa legal, bisa halal jadi milik istri, Bu? Gimana caranya? Ada rahasianya, mau tahu rahasianya nggak? Kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi namanya. Ya, harus diperjelas akadnya. Abang nyuruh saya belanja, ntar saya masak. Kalau ada uang kembalian belanja, punya siapa? Kata suami bilang, "Ma, tuh kembalian lu atur aja buat lu aja udah." Cakep begitu. Cuma masaknya yang adil, jangan ayam digantikan cuek. Ya, yang adil. Ya, uang belanja ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nih, bisa nggak istri yang nggak kerja? Kalau antum kan kerja nih, ya ada penghasilan gitu kan. Bisa nggak istri yang nggak kerja tapi di rumah punya harta? Dari mana hartanya? Dari mana? Pertama uang kembalian, tadi itu uang belanja. Ya. Nah, dari mana? Dari nafkah suami. Ya, suami itu menafkahi wajib yang mana saja? Sandang, pangan, papan, apa lagi? Pulsa, kuota. Ibu-ibu pakai handphone nggak? Iya, kalau buat beli pulsa nggak ada duit, dari mana duitnya? Suami wajib kasih uang pulsa itu. Karena kadang-kala ada istri yang disuruh masak, nggak tahu dibuka YouTube dulu, kuotanya habis, Bang. Ya, minta beliin. Ya, kata ulama, sandang pangan ketika suami ngebeliin itu jadi milik istri. Tapi untuk rumah, ya, para ulama semisal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sampaikan nggak wajib suami beliin rumah untuk istrinya. Yang wajib apa? Askinuhunna, tempatkan istrimu di mana kau bertempat tinggal. Syukur beli, ngontrak boleh, numpang di pondok mertua indah, nggak apa-apa. Kalau nggak punya maklumat, ya pokoknya boleh. Ya, jadi ternyata tidak wajib suami belikan rumah untuk istrinya. Tapi kalau rumah dibeli suami dikasih sama bininya boleh.
Itu namanya harta turunan hibah. Neng sebagai bukti cinta gue mak lo nih Neng, ini rumah isi-isinya buat lo semua. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya apa? Hibah. Buat saya semua bang? Iya, ada angin apaan tumben banget ya. Ya kalau buat saya semua nih sama isi-isinya, tunggu dulu bang ya. Mau kemana? Itu tuh mobil sama motor masukin dulu ke rumah banget. Bini maruk lah. Ya biar punya dia katanya. Nanti kalau suami meninggal, yang udah dikasih kepada bininya warisan bukan? Bukan lagi warisan suami, itu udah punya bini, kecuali bini yang mati. Ya, udah resmi itu punya istrinya. Itu halal dan legal. Masih ada satu lagi. Selain sandang, pangan, papan, pulsa, kuota, ada satu nafkah lagi. Nafkah apa? Nafkah dalam bentuk pekerjaan rumah tangga. Ya, cuci piring, ngepel rumah, belanja ke pasar, masak, apalagi cuci baju, gosok baju, benerin genteng bocor, gali sumur, ya, benerin keran patah. Itu bukan tugas istri Pak, tapi tugas kita sebagai suami. Masya Allah. Salah gue menang Ustaz. Menang Ustaz salah Bang Ansor ini katanya. Diulang lagi. Nggak ada ulangan, dari mana aja tadi. Ya, ini salah satu bentuk penghormatan Islam kepada para wanita. Ketika orang-orang Arab menganggap wanita itu aib, tapi dinikahi jadi ratu dalam rumah tangganya. Coba itu, kata Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab Al-Bada'i, Al-Imam Al-Kasani mengatakan apa? Imam Abu Hanifah ngomong begini nih, kurang lebih ya. Kalau ada suami bawa makanan yang belum siap dimasak, nyuruh istrinya nggak mau, nggak boleh dipaksa, Pak. Mana aja kemarin, ya nggak boleh paksa. Contoh misalnya nih, Pak Dokter Helmi pulang dari kantor, tiba-tiba ketemu bini di rumah, Neng, udah lama abang nggak ngerasain masakan lu, Neng, katanya. Emang papa mau apaan sih, Pak? Ini nih papa bawa daun apa ya? Papa lewat rawa dari kantor, ya papa lihat ke bawah banyak eceng gondok, Neng, katanya. Ya, papa babatin aja tuh eceng gondok katanya. Tolong masakin dah. Ya, eceng gondok masakin nih. Ya ditumis yang enak pakai tumis kayak apa kangkung balacan katanya begitu. Kata si bini apa? Neng, tolong Neng bikinin ya, kata si istrinya kepada suaminya apa? Bang, yang namanya eceng gondok kalau ditumis ya kalau lodang Bang, lain susah. Saya nggak mau nggak boleh kita paksa. Bahkan si istri bisa perintahkan suaminya cari makanan yang siap dimakan, Pak. Kalau papa mau makan, papa pergi ke rumah makan Padang pagi sore sono katanya. Ya, Pak beli apa namanya? Nasinya 2 bungkus, rendangnya 2 juring. Jangan lupa sambal hijau, sambal merahnya banget. Ya, udah mau jalan tuh si papa. Ya, tiba-tiba bininya manggil lagi. Pak, sebentar apa lagi? Jangan lupa perkedelnya 2 begitu. Ya, lengkap penderitaan suami deh. Jadi ternyata itu tuh. Ya, kata ulama Al-Malikiyah, yang wajib berkhidmah adalah suami kepada istrinya. Alasannya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki pemimpin para wanita, yang melayani siapa? Pemimpin apa rakyatnya? Pemimpin dong. Melayani rakyatnya. Itu dalam Islam itu. Karenanya ulama Al-Malikiyah mengatakan apa? Kalau suami nggak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga karena sibuk bekerja, maka suami harus menyediakan pembantu untuk istrinya. Iya nggak? Ya, ini Ustaz idola emak-emak. Ya. Nah, si pembantu ini nggak boleh nih. Suami pulang kantor ke rumah, minta bikinin kopi, nyuruh pembantunya, boleh nggak? Nggak bisa, itu buat istri, nggak boleh. Mbak, bikinin saya ini, iya Pak, tapi saya izin dulu sama ibu, nggak boleh. Karena pembantu yang kita siapkan itu untuk melayani siapa? Istri, izin dulu sama istri. Tiba-tiba bini kita protes, Bang, nggak usah piara pembantu udah Bang. Rumah kita mah ukurannya 4L, kemana lagi lo lagi katanya. Sempit Bang. Itu pembantu kalau nginepnya di mana? Masa tidur satu tempat tidur di sebelah kanan saya, sebelah kiri abang pembantu katanya. Pokoknya saya aja dia ngerjain. Kalau istri mengerjakan tugas pembantu,
berarti dia mengerjakan tugas suami, jaminannya apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Seneng nggak ya? Dapat istri begitu seneng nggak? Wah, kita puji, nggak salah gue nikahin lu, Neng, katanya. Lu dapat surga dari Allah, kata si bini, karena dia habis taklim, dia pinter dia. Bang, urusan surga sama urusan Allah sama saya. Urusan abang, apa urusan abang? Abang biasa gaji pembantu berapa? Nah, ternyata pembantu nggak ada, istri yang mengerjakannya, suami wajib menggaji istrinya. Segaji pembantu. Di luar sandang, pangan, papan, pulsa, sama kuota, dapat gaji pembantu. Ya, pada protes nih laki-laki. Kalau gitu gue nikahin perempuan buat apaan doang katanya. Kata ulama Asy-Syafi'iyah, ulama Al-Hanabilah, menikahi wanita hanya satu kewajibannya apa? Al-istimta' saja. Apa istimta' tuh? Dandan yang cakep, pakai wangi-wangian yang harum, pakai make up yang cakep, yang ngelonjor di atas kasur kayak putri duyung. Ya, pasang banner gede-gede, bunyinya apa, Bang? Mau ibadah, Bang? Mantep itu. Tuh kewajibannya. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi ini satu bukti ya bahwa ternyata wanita dinikahi jadi ratu dalam rumah tangganya. Bu, kalau punya suami, sandang, pangan, papan, pulsa, kuota, gaji dapat, seneng nggak dapat suami gitu? Seneng nggak? Seneng. Kalau suami pengen buka cabang baru, jangan marah dong. Ya, apaan lagi yang diributin gitu ya. Ya, nah jadi masya Allah ya, hartanya legal, hartanya halal dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi yang meninggal namanya pewaris, yang hidup namanya ahli waris. Ya, suami istri baru calon pewaris, calon ahli waris, tergantung siapa yang meninggal duluan. Yang meninggal duluan namanya pewaris, ya. Yang meninggal belakangan namanya ahli waris. Anak sama orang tua calon juga, calon pewaris, calon ahli waris, tergantung siapa yang meninggal duluan. Meninggal duluan anaknya, orang tuanya dapat warisan. Itu tadi dibaca tuh An-Nisa ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ya, si ayah, ibu dapat warisan ketika seorang meninggal dunia 1/6 dapat harta kalau yang meninggal punya anak. Ya, kalau dia nggak punya anak, ya kalalah gitu kan. Ya, maka diwarisi oleh ibu bapaknya. Ibunya dapat 1/3, ya ayahnya dapat 2/3 bagian. Ya. Nah, ini bicara tentang masalah apa sih harta warisan. Nah, kemudian yang berikutnya, apa yang disebut dengan perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Ya, kalau warisan itu berlaku setelah wafat. Ya, ada waktunya nih. Yang namanya harta milik seseorang, kalau dia belum mati, nggak bisa dituntut warisannya. Ya, sekalipun tuh orang tua udah sakit parah di rumah sakit, tiba-tiba anak datang, bagi sekarang aja dah, ya daripada ntar babe mati repot katanya. Ini anak durhaka nih, babenya belum mati, ya minta warisan, nggak boleh. Kenapa? Orangnya masih hidup. Ya, tapi ketika orang itu meninggal dunia, maka otomatis hartanya kembali kepada Allah, Allah bagi sebagai harta warisan. Kalau hibah sebelum wafat, lagi seger-seger begini nih, kita punya bande, punya harta, kita hibahin ke orang, ya kita kasih kepada orang lain, ya termasuk kerabat ahli waris maupun yang bukan ahli waris. Bedanya apa? Kalau warisan eksekusinya setelah kematian si pemilik harta, kalau hibah jangan nunggu pemilik harta wafat. Istri dapat rumah, langsung kasih, nggak bisa entar. Ya, namanya hibah. Kalau entar, namanya wasiat. Ya, nanti kalau aku meninggal, rumah buat kamu. Itu namanya wasiat. Ya, kalau yang namanya hibah, langsung. Hari ini anak dapat mobil, langsung dikasih mobilnya, kasih kuncinya, kasih surat menyuratnya, besok kita ke Polda, langsung balik nama. Harusnya begitu. Itu namanya hibah. Ya, saya tinggal di Setiabudi. Ya, ada tetangga saya Betawi kaya, ya tanahnya segambreng, anaknya banyak, 10 anaknya, anak 10 dibarisin satu ketika. Kita tetangga bingung ngapain tuh, ya si babe ngumpulin anak ke 10, ternyata anaknya dikasih pegang batu atu-atu. Ya yang tua nanya, beh ini buat apaan, lo pegang aja udah, ya baca bismillah, lo lempar dah kemana lo mau katanya.
Dilempar tuh batu, batunya mendarat di satu tempat, dipanggil anaknya, batu lo yang mana tong? Ini Pe, benar, iya. Ingat ya, ini tanah-tanah lo bangun rumah di sini. Itu Betawi dulu. Kalau Betawi sekarang pegang batu, lempar tong. Kemana? Nyangsang ke jalan tetangga itu. Orang Betawi udah gak punya tanah, udah ngontrak di sini. Susah udah. Itu zaman dulu tuh. Ya, jadi ada orang menghibahkan pakai begitu, nggak apa-apa juga, silakan. Ya, anak yang bontot dikasih batu di belagu, lempar tong katanya. Dia merem, dia muter-muter, dilempar tuh batu, nyangsang ke sepiting. Lo bangun di situ ya, sepiting katanya. Ya itu namanya hibah ya, langsung dikasih. Nah kalau wasiat berlaku setelah wafat, bahasanya sama. Ya, yang namanya wasiat dalam kaidah ilmu faraid adalah apa? Seorang memindahkan harta miliknya maksimal sepertiga kepada orang yang bukan ahli warisnya. Ya, jadi wasiat itu haram, nggak boleh kepada ahli waris, Pak. Ya, nggak boleh, Bu ya. Siapa yang larang? Rasulullah sendiri yang larang. Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak kepada masing-masing pihak itu. Ala, ketahuilah oleh kalian semenjak ayat waris turun, la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Contohnya apa? Tong kalau babak belum mati tong ya tu rumah yang belah sono buat lu dah, nggak bisa. Kenapa sih entong anaknya itu ahli warisnya? Nggak boleh dapat wasiat. Jelas nih? Ya. Jadi dia nggak dapat tuh. Ini di Zoom sama nggak ininya? Berapa ya? Nah, jadi nggak ada tuh wasiat untuk ahli waris. Ya. Ahli waris dapatnya apa? Ahli waris dapatnya apa? Ya, belum dapat? Belum diserap. Pantesan pada diem aja. Ya. Oh, kemarin Bari bilang. Ya, jadi la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Udah masuk ya? Dari mulai Ya. Nah, kemudian coba kita lihat di sini. Wasiat kepada bukan ahli waris. Kalau hibah bebas, kalau warisan untuk ahli waris. Nilainya warisan sesuai dengan aturan Allah ada 6 bilangan pecahan. 1/4, 1/6, 1/8, setengah, 1/3, 2/3. Hibah bebas. Ya, bebas dia. Kalau wasiat maksimal 1/3 saja. Ya, hukum wasiat yang sesuai dengan sunnah jalanin. Tapi yang menentang sunnah jangan. Contohnya apa? Tong kalau bapak lo mati tong ya itu warisan babe lo dibagi rate aja, haram hukumnya, nggak boleh diikutin. Ya, atau ada ibu-ibu yang bilang begini sama anaknya, tong sini tong, kenapa mak? Kumpul lu semua. Ntar nih kalau emak mati, jangan bagi warisan emak sama babe lu. Emang babe kenapa mak? Emak gedek, masya Allah. Gedeknya kenapa mak? Babe lo kawin lagi nggak bilang-bilang katanya. Emang kalau bilang mak redo, ya nggak redo juga sih. Pokoknya emak nggak seneng babe lu. Tiba-tiba si ibu meninggal. Babenya dapat warisan nggak suaminya tuh? Udah diwasiatin begitu. Dapat nggak? Kenapa dapat? Kenapa dapat? Karena masih terikat dengan pernikahan. Ya segedek apapun bini melakinya, kalau bini meninggal dapat warisan, Allah yang kasih. Ya kalau bininya masih hidup nggak bagi harta, itu terserah bininya mempunyai dia. Tapi kalau sudah meninggal, hartanya jadi milik Allah, Allah yang bagi. Jelas ya? Nah kalau ada wasiat sesuai dengan sunnah, jalanin. Ada orang tua sekarat di rumah sakit, panggil anaknya, tong, lu kan anak paling tua, wakilin adik-adik lu. Babe cuma pesan kalau babe meninggal, tanah sama rumah di Pondok Indah jangan dijual. Kenapa be? Itu kan mahal, itu tanah orang tong. Kasih tahu begitu yang benar. Ya mobil punya siapa? Mobil bukan punya babe, punya kantor katanya. Ya babenya nggak punya warisan, dipinjemin semua. Ya. Nah ini wasiat yang sesuai dengan sunnah jalankan. Nah kemudian hukumnya bagaimana? Warisan wajib. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi. Ada pewaris, ya, namanya al-muwarris. Ada al-waris, ada ahli warisnya. Ada al-maurus, ada hartanya. Ada satu lagi, tapi bukan rukun, an-notaris. Nah itu bukan itu. Ada dia, nggak ada dia, mau udah bagi aja udah. Ya nggak ada urusan. Ya, jadi 3 ya, ada pewaris, ada ahli waris, ada hartanya. Syaratnya apa? Yang punya harta, punya bandek mati dulu.
Ya baru hartanya jadi warisan. Ketika dia meninggal, detik itu meninggal, ahli warisnya hidup. Ya, punya syarat sebagai ahli waris. Ya, yang ketiga, tidak adanya pencegah penghapus hak waris. Apa contohnya penghapus hak waris? Ya, ahli waris nggak bisa dihapus dengan ucapan tadi itu, tong. Kalau mak mati jangan bagi warisan mak sama babe lu, mak gedek sama dia, nggak bisa. Kecuali apa? Dia membunuh. Ya, si calon ahli warisnya ngebunuh calon pewarisnya. Ada suami pulang minta bikin kopi sama istrinya dibikinin, cuma campur sianida. Akhirnya diminum kejang-kejang, tuh laki mati. Maka yang membunuh suaminya, istrinya itu melakukan apa? Qatlul amd namanya. Pembunuhan sengaja. Nggak dapat warisan dia. Yang kedua adalah syibhul amd, pembunuhan semi sengaja. Niatnya nggak ngebunuh, cuma nyakitin doang. Tapi ajal orang sampai. Adik abang berantem, si adek bawa potongan besi, abangnya bingung nggak punya senjata, dia lari ya sampai lewatin masjid di dekat rumahnya, dia lihat ada sendal wakaf masjid, diambil sendal wakaf masjid buat senjata, ya dipukul sama adeknya, dia ngeles, ya si abang tiba-tiba dapat celah, ditampar muka adeknya pakai sendal wakaf masjid, tiba-tiba mati. Hati-hati itu sendal wakaf bang, ya ditampar bisa mati itu. Mati, maka si abang tadi telah membunuh dengan syibhul amad, pembunuhan semi sengaja. Ada yang sering terjadi yang disebut dengan qatlul khata', pembunuhan tersalah. Gak niat nyakitin apalagi ngebunuh, tapi gara-gara kelalaiannya orang meninggal. Bawa mobil bikin konten, ya kecepatan di atas 140, ya dibikin konten TikTok gitu kan. Ya tiba-tiba kecelakaan. Kalau yang nyupir itu ada sebab saling mewarisi, penumpangnya meninggal, supirnya masih hidup, nggak dapat warisan dia. Ya naik motor begitu juga tuh, ada anak muda naik motor boncengin babenya, SIM kagak ada, helm nggak dipakai, lampu merah diterobos, ya kontraflow dia lewat, tiba-tiba kecelakaan tabrakan banteng. Yang nyetir motor anaknya nyungsep, ya bapaknya ngejengkang ke belakang. Tiba-tiba meninggal bapaknya. Anaknya telah membunuh bapaknya dengan pembunuhan tersalah. Ya hukumannya 3. Puasa 2 bulan berturut-turut ngilangin nyawa orang beriman. Yang kedua apalagi? Dia harus bayar diat 100 unta untuk ahli waris bapaknya. Yang ketiga tambahan, dia terhapus daripada daftar ahli waris bapaknya. Makanya hati-hati. Ibu-ibu yang ngepel rumah harus sampai kering pelannya itu. Kalau suami datang tiba-tiba kepleset meninggal, ibu membunuh. Ini beneran kok ketawa? Ini lagi horor cerita sekarang diketawain. Ya, membunuh ya suami dalam pembunuhan tersalah. Hati-hati itu. Lalai dia. Ya main handphone lu ngepelnya kagak bener gitu kan. Masih ada sabun jadi licin, ya. Nah, yang kedua, kata Nabi apa? La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak saling mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Kalau murtad, nggak dapat warisan dia. Ya, anak murtad, bini murtad, ya tiba-tiba meninggal, si pewarisnya nggak dapat warisan. Ya, muslim dengan kafir tidak saling mewarisi. Ya, ini kira-kira seperti ini dulu. Sementara kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Gantian dulu. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Mic-nya mana? Waalaikumsalam. Misalkan ada satu keluarga, orang tua sudah meninggal, kemudian punya anak juga dia. Ya. Dia kan kalau kita berbincang ada pembagian juga. Ya. Karena kesepakatan keluarga keuangan itu maka bagian harus ya dan setuju dengan ya materi gitu ya. Ya. Nah itu bagaimana saja? Bagaimana hukumnya? Bagi rata. Ya, kemudian kalau memang sudah bagi rata nih harta yang orang itu dijual berapa total gitu ya? Apa bagian hasil penjualan masuk? Ya. Bagaimana hukumnya warisan dibagi rata? Karena ahli waris sudah sepakat, sudah ridho, katanya gitu ya. Antum sholat subuh nggak tinggal kan?
Sholat subuh nggak tinggal ya, selalu ya. Sholat subuh baik nggak tuh kira-kira? Ana tanya sama yang nanya nih. Sholat subuh baik nggak? Baik, udah jam 4:10 sekarang ya, masih pagi juga. Tapi kita capek-capek banget ngerjain cuma 2 rakaat. Kalau Ana sepakat sama antum subuh ntar nih, besok nih kita bikin 4 rakaat, boleh nggak? 4 rakaat biar pahala kita banyakan. Boleh nggak? Nggak? Nggak boleh. Walaupun niatnya baik. Saya bagi rata, Ustadz, kasihan sama saudara perempuan saya, lakinya nggak gablek kerjaan, rumah ngontrak, anak banyak. Saya mau bagi dia nih, baik, tapi caranya nggak benar. Kalau ada orang mengatakan hadhihi bid'ah, wa tilkal bid'ah. Oh, bid'ah, bukankah sebuah kebid'ahan tuh ngada-ngada? Kalau seandainya bagi warisan nggak sesuai dengan aturan Allah. Ya kan sudah Allah turunkan setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, setengah. Ya semua Allah turunkan. Sama kayak rakaat sholat, nggak bisa kita robah. Nih saya bacain nih. Sebagaimana ulama sampaikan nih. Tidak semua ahli waris dapat warisan. Saya di sini ada kaulnya ulama ya, bisa jadi dalil buat kita orang awam. Nih kata ulama, coba lihat. Nizamul miras, nizamul syar'in thabitun binususil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Peraturan hukum waris adalah peraturan yang ditetapkan oleh Quran, hadis dan ijma'nya kaum muslimin. Ijma' itu kesepakatan. Jadi sepakat bahwa memang itu wajib gitu ya. Sya'nuhu bidzalika sya'ni ahkamis shalah waz zakah wal muamalat wal hudud. Ya, kedudukan ilmu waris ini sama dengan masalah sholat. Sholat jangan ngada-ngada gitu ya. Zakat udah ada aturannya kan gitu. Muamalah juga begitu. Termasuk aturan-aturan hukum yang lain juga sama. Yajibu tatbiquhu wal amalu bih. Semuanya wajib diterapkan dan diamalin. Ini yang paling penting. Wala yajuzu taghyiruh. Enggak boleh dirubah. Ya, wal khuruj alaih. Enggak boleh keluar daripada hukum waris Islam, enggak boleh. Ya, kalau bagi rata menyelisih aturan Allah, melecehkan Allah dan Rasulnya, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, yang benar bagaimana? Bagi berdasarkan hukum Allah. Sudah diterima, ulang dulu dah. Ntar bulan depan antum kunjungin saudara yang mau antum kasih boleh. Itu sudah jadi milik kita. Jangan disiasatin. Gue mau bang pakai hukum Islam, tapi ntar bagi rata ya. Enak aja. Nggak boleh ya. Jadi kalaupun ada dalil al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim ini boleh sepakat, kesepakatannya ada takyid, batasan, illa syartan harrama halalan aw halla haraman, kecuali kesepakatan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bagi rata hukumnya haram, kan hak Allah, nggak boleh. Ya bagi itu berdasarkan aturan Allah, duitnya sudah dipegang, kelihatan. Ya kan keikhlasan kita diuji kan. Kita bilang begini, bagi rata aja dah gue ikhlas, nah duitnya belum kelihatan. Ya pas duitnya dibagi, ya belok-belok hatinya. Aku juga butuh katanya begitu ya. Ya jadi harus dipegang, jadi milik ahli waris sempurna. Mau bagi kepada siapapun terserah, itu mau urusan masing-masing si ahli waris. Jelas ya? Ya lanjut, ayo. Siapa lagi? Ayo coba, iya silakan Bu, lanjut Bu. Silakan. Waalaikumsalam. Benar. Rumah untuk orang tuanya, kemudian sama orang tuanya. Ya. Terus kemudian yang meninggal siapa? Orang-orang meninggal. Oh. Kemudian itu yang diganti atas nama yang membelikan. Nah ini apa? Apakah sebenarnya tanah yang diberikan itu menjadi waris atau seperti apa sebenarnya? Iya. Makasih. Ada anak ngasih rumah buat orang tua. Mak, nih mak, kemarin hari ibu mak, tanggal berapa kemarin? Tanggal 22. Saya punya rezeki lebih ini. Saya beliin rumah emak ada. Emaknya seneng. Ya, di mana rumahnya? Ayo ikut ayah mak, ikut diajak sama emaknya. Tiba-tiba pas dikasih lihat rumah, emaknya kecewa. Kenapa kecewa? Rumah Barbie yang dikasih, rumah boneka. Ya, ini beneran nih rumah.
Bu, ini rumah buat ibu sama babe. Berarti kalau dikasih berdua, orang tuanya kan ada ayah ibu nih. Berarti rumah itu dihibahkan oleh anak, serahin kuncinya, sertifikatnya kasih. Kalau masih nama anak, besok ke notaris langsung balik nama. Nama ibu. Mau nama suami boleh. Tapi kalau si anak ngasih buat orang tua, itu paro-paro Bu, 50% nama. Itu harta mustarokah. Itu yang disebut dengan gonok ini itu tuh. Si anak ngasih sama kita bang, iya berarti jatah kita berdua nih. Iya dah, kata si suami, nggak usah dah gue buat lu aja udah. Ya udah jadi milik ibu. Suatu ketika anak meninggal kan? Ibu yang meninggal, apakah ibu yang meninggal ini meninggalkan harta warisan berupa rumah hibah tadi? Oh iya dong. Rumah itu warisan. Nggak balik lagi kepada anak, kecuali akadnya minjemin. Bu, saya bangun rumah, ini mah bukan ngasih sama ibu, cuma minjemin doang. Selama ibu masih hidup, pakai. Lain lagi cerita tuh. Nah, akadnya bagaimana ibu? Kasusnya dikasih apa dipinjemin? Kalau dikasih, sah itu punya orang tua. Si anak nggak bisa narik kembali, kecuali hibahnya orang tua kepada anak. Kebalikan tuh. Orang tua nih, ada ibu ngasih rumah sama anak. Anak malah ngeselin emaknya. Emaknya bilang, lu dikasih rumah malah gedegin gua lu. Sini balikin rumahnya. Boleh. Tapi kalau sama orang lain, hibah sama orang lain, kecuali kakek sama cucu, bapak, orang tua sama anak, nggak boleh ditarik kembali. Kalau orang Betawi bilang apa dikasih dibalikin, diambil borok sikutan, bukan sikut borokan, bukan. Ya borok sikutan loh, katanya udah dikasih diambil lagi, gitu kan? Ya jadi nggak boleh. Nah jadi kalau ada anak ngasih sama orang tua, masya Allah pahalanya luar biasa. Ya pahalanya luar biasa. Ketika orang tua meninggal dunia jadi warisan, nggak kembali kepada anak semua, tapi anak yang ngasih itu dapat jatah warisan. Jatahnya bagian laki-laki. Si anak nggak bisa mengklaim gini, ini rumah dari gua, nggak bisa. Ya rumah dari lu, kenapa emang? Emak mati ya rumah balik lagi, nggak bisa. Itu namanya warisan. Kecuali dipinjemin. Ya emaknya meninggal, maka rumah tadi kembali kepada pemiliknya. Siapa? Anak, bukan warisan. Jelas? Oke. Masih ada lagi? Ya, di dunia gaib barangkali ada. Ini yang lain Ustaz, ada pertanyaan via Zoom. Ya, silakan. Mau berapa pertanyaan lagi nih? Salah agak. Terserah antum nih. Saya sih oke-oke aja nih. Ada di chatbox ya? Ada di chatbox. Oke, siap. Dari RSUD Kebayoran Baru. Ya, silakan. Dari RSUD Kebayoran Baru bertanya, Ustaz, jika orang tua meninggal mewariskan utang, bagi pembayaran utangnya bagaimana? Ya, kalau utang bukan warisan, ya, Bang Dwi. Ini Dwi laki perempuan nih, Bang Dwi. Abang apa neng nih? Nggak kelihatan. Ya mau neng mau abang, dengerin neng apa abang nih ya. Jadi yang namanya hutang itu bukan warisan, ya. Bahkan ulama sampaikan begini, kalau ada si pewaris meninggal dunia punya utang, dia nggak punya harta buat bayar utang, ahli warisnya nggak wajib bayarkan hutang dia. Itu makanya bahayanya hutang tuh. Tapi dengan kondisi sekarang kan nggak mungkin, debt collector ngejarnya siapa? Ahli waris yang dikejar, lu anak kesimpulan lu, bayar lu kan gitu. Padahal dia nggak wajib, ya. Kecuali hutang bukan hutang pribadi, Bang, hutang nafkah. Contoh, suami nggak punya kerjaan, anak banyak, bininya ada. Kalau buat nafkah dia mesti ngutang ke warung, sampai meninggal hutangnya banyak, gitu kan? Nah ketika dia mau bayar hutang nggak ada hartanya, wajar dong ahli warisnya bayarin. Kayak satu negara, kepala negara membangun fasilitas vital, ngutang, ya. Ketika yang punya negara kemudian beliau meninggal dunia, yang wajib bayar utang siapa? Warga negara, karena bukan utang pribadi. Tapi kalau utang pribadi, makan di warteg, dewek, ya kan? Ya kenyang-kenyang dewekan sendiri. Ya tiba-tiba yang punya warteg datang lagi. Ya laki lu ngutang nih makan di warteg kagak bayar. Berapa duit? 5 juta, banyak amat. Ya kalau makan mentung katanya. Sekarang bayarnya enggak pantas tuh. Utang pribadi yang bayar ahli waris, kecuali punya harta, maka dari harta itu wajib dibayarkan. Nah sekarang bagaimana kondisi sekarang? Ada orang meninggal dunia punya hutang. Ya siapa yang wajib bayar? Kata ulama tadi kalau utangnya pribadi,
ya nggak ada kewajiban bayar, apalagi nggak ada hartanya. Tapi kan kita nggak bisa menghindar. Maka saya mengambil kias hukum yang sebanding, masalah nafkah sama orang tua. Kalau ibu punya orang tua, punya anak laki dan perempuan, maka kewajiban nafkah itu jatuh, kata Al-Hanafiyah, itu laki dan perempuan urunan, sama-sama dia nafkahin orang tua, termasuk bayar hutangnya. Ya, ulama Maliki, ulama Syafi'i, lihat tergantung kemapanan secara ekonomi. Ya, ibu-ibu kan perempuan, tapi kerja, ada gajinya. Wajar dong kalau lebih banyak bayarin utang orang tua, karena kita punya saudara laki lagi nggak kerja. Ya, tapi kata ulama Ahmad bin Hambal, ulama Al-Hanabilah, tergantung kepada besaran warisnya. Laki-laki kan dapat 2, utang juga 2 kali lipat bayarnya, katanya. Yang perempuan setengahnya. Nah, kita ambil tuh pendapat-pendapat tadi, pilih yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan cari enak, cari yang mudah yang bisa kita lakukan. Jelas ya? Jadi masalah utang bukan warisan, utang itu ditanggung. Ya, dari harta si mayit harusnya. Ya, ada orang tua ninggalin harta 5 miliar, Bu. Seneng anaknya, datang dari Karawang, datang di Palembang, datang. Ketika ngundang Ustadz dihitung, Babe lu punya utang enggak? Ada Ustadz utangnya. Berapa utangnya? 5,5 miliar. Enggak jadi seneng, pulang teratur. Ustadz saya pamit dulu ya. Ya, tadinya seneng 5 miliar hartanya. Punya utang 5,5 miliar. Ya, berarti kan kira-kira udah paling 500 juta nggak jadi dapat warisan, jadi amsyong katanya. Ya, rugi gue tinggalin hutang. Mundur teratur anaknya, ya Allah. Ya, jadi hutang ini ya dibagi berdasarkan tadi pendapat ulama. Bagi rata boleh tuh utang tanggung jawab. Yang kedua pendapat lagi sesuai dengan kemapanan tingkat ekonominya. Ya. Yang ketiga tergantung besaran warisnya, laki-laki biasanya 2, perempuan 1, ya udah 2 kali deh yang perempuan gitu, kira-kira ini pendapat ulama gitu. Lanjut. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ya. Ustaz, namanya jika seorang istri tidak mempunyai keturunan dan suami meninggal, apakah istri berhak mendapatkan warisan dari suami yang masih? Ya. Jadi sebab mewarisi, Bu, ada 2. Pertama sebab pernikahan, ya. Nikah yang dicatat oleh agama dan negara, namanya nikah resmi, nikah negara, ya. Ada bini dinikahin platnya plat merah. Wih. Ada buku nikahnya. Ada bini kedua, nikahnya plat-plat bodong. Ya, ibarat beli motor, motornya bodong, nggak ada BPKB, nggak ada STNK, tapi biarpun bodong, itu motor ditumpak aja tuh, ditumpakin aja tiap hari. Ya, bini bodong, bukan bodong pusarnya, bukan ya. Dia nggak ada surat nikahnya, nikah siri. Dalam pandangan syariat, nikah siri itu halal nggak? Halal, dapat warisan. Tapi kalau mengacu pada hukum positif, nggak dianggap dia. Kalau kita pakai yang itu tuh, yang positif tadi, antum zolim, antum dosa di hadapan Allah. Dia harus kebagian, walaupun nikah siri. Makanya saya perlu sampaikan, pasti jadi ribut nih. Yang satu bilang ngadu ke pengadilan, biar dapatnya banyakan. Yang siri nggak usah dapat sama anaknya, haram hukumnya, nggak boleh. Dia dapat, anaknya dapat. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada istri yang suaminya meninggal, istrinya nggak punya anak? Yang disebut yang nggak punya anak yang meninggal. Misalnya suami meninggal, nggak punya anak, istri dapat warisan nggak? Dapat. Warisannya berapa? 1/4 kalau suami nggak punya anak. Ya, kalau suami meninggal punya anak, 1/8. Bininya ada 2, 1/8 bagi 2. Bininya ada 3, 1/8 bagi 3. Itulah alasan kenapa wanita nggak mau dimadu, karena warisannya sedikit. Padahal kalau kita bawa minuman madu sama minuman racun, yang dipilih yang mana? Madu. Dan bahkan madu asli itu kalau dihadapkan ke bini marah itu madu asli namanya. Ya kalau antum beli madu itu, mana madu saya mah? Kalau marah madu asli. Ya. Jadi istri dapat warisan walaupun dia nggak punya keturunan, karena yang dia dilihat adalah bukan yang hidup, karena nggak ngaruh. Yang hidup mau punya anak mau udah nikah apa belum, nggak ada urusan. Yang meninggal ini, kalau dia menikah berarti punya suami, punya istri. Kalau dia menikah lama, ada anaknya apa enggak, laki atau perempuan. Jadi istri, sekalipun dia nggak punya anak, dia dapetin suami meninggal. Misalnya nih, ada wanita nikah sama duda. Gelar si duda namanya duda duren sawit. Duda keren, sarang duit.
Nggak cuma duitnya dia punya, sarang-sarangnya dia punya. Nikah nih sama si perempuan ini. Ya, selama pernikahan wanita ini nggak menghasilkan keturunan. Si duren sawit meninggal, dapat warisan nggak istrinya? Dapat karena pernikahan. Kalau ternyata si duren sawit ini punya anak, berarti punya anak dia. Istrinya nggak seperempat, dapatnya 1/8. Jelas ya? Lanjut. Habis ini kuis. Saya udah siapin hadiah. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Ini dari Dipilih aja yang ini nih. apa mau Ustaz yang pilih kira-kira? Ya, antum aja deh. Sweet, lama lagi ntar. Sampai asar nggak kelar-kelar. Ayo, silakan Bang. Silakan. Oh iya, baik. Dari rumah Ria Puskesmas Cipsel. Cipsel itu apa? Cipete apa Cipinang? Cipete ya? Cipinang mah timur ya? Apa Cipulir? Silakan. Pak Ustadz, bagaimana dengan asuransi? Apakah itu warisan dan bagaimana hukumnya asuransi? Ya, lepas daripada halal haramnya ya. Contoh, orang naik pesawat, ketika pesawatnya kecelakaan, dapat asuransi kan? Warisan bukan? Warisan bukan? Warisan. Kenapa warisan? Karena orang beli tiket pesawat itu ada bayar preminya. Jelas? Ada seorang karyawan dapat uang pensiun taspen namanya, tabungan asuransi pensiun. Gajinya dipotong nggak tiap bulan? Potong. Kalau meninggal taspennya cair warisan. Tapi pensiun yang bulanan buat janda dan anak yatimnya bukan warisan, itu santunan negara. Ya, pokoknya semasa hidup dia berinvestasi dengan asuransi dan lain sebagainya, itu warisan. Nggak ada asuransi yang bukan warisan juga, apa? Asuransi pendidikan buat anak. Orang tua sudah menghibahkan hartanya buat pendidikan anak. Ketika orang tua meninggal dunia, berarti kan nggak terus tuh asuransi preminya berhenti. Bisa cair, itu buat anak, bukan warisan. Jadi kayak antum nih, ini termasuk honorer apa PNS sih? Ada yang PNS ya, PNS meninggal nih, ASN, dapat uang apa aja biasanya? Uang duka, tergantung golongannya, itu bukan warisan. Kenapa bukan warisan? Bukan duit si mayit. Sama kayak uang baskom, tahu uang baskom nggak? Kalau antum takziah ada baskom dikerebongin makain. Ya kalau kita kepo-kepo, dalamnya ada amplop itu. Nah itu uang baskom itu sama uang santunan kematian, bukan warisan. Apalagi uang taspen tadi yang cair sekali, ya karena dipotongin gajinya, itu warisan. Tapi uang yang bulanan pensiunan itu bukan warisan. Apalagi uang koperasi, mungkin ada koperasi karyawan. Cair dia, simpanan pokoknya sampai SHU-nya ada, itu warisan namanya. Ya, warisan juga, termasuk uang-uang apa lagi tuh? Uang apa lagi sih? Macem-macem dah pokoknya. Kalau itu bisa dikendalikan sama si mayit semasa hidupnya, ketika meninggal jadi warisan. Nah sekarang korban yang tertimpa kren, ingat nggak dulu di Mekah itu? Kan dapat santunan dari pemerintahan Saudi, warisan bukan? Bukan, ya karena itu santunan. Maksudnya bukan warisan apa? Tidak ada kewajiban membagi sesuai dengan waris. Kerahiman aja dibaginya. Karena itu bukan harta warisan. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apakah asuransi itu termasuk warisan? Iya, itu termasuk warisan. Karena sedari awal yang hidup ini telah melakukan investasi, bayar premi, tiba-tiba cair, jadi warisan. Jelas ya? Baik, sementara ini dulu pertanyaannya, kita gantian kuis supaya waktunya pas. Ini kuisnya online. Saya pakai Kahoot. Kuis Kahoot. Jadi ibu yang punya handphone buka Google-nya, searching kahoot.it. Ya, nanti ada memasukkan game PIN-nya. Masukin PIN-nya, saya siapkan dulu ya. Cuma sayang yang di dunia gaib ya, nggak bisa ikutan nih. Yang nge-zoom nggak bisa ikut nih. Ya, karena memang harus ada 2 device ya, harus ada 2 perangkat ya, perangkat ngelihat sama perangkat ngejawab eksekusi. Ya sebentar saya keluar. Sebentar Bu. Sebentar. Ya Kahoot.it di
apa namanya di Google ya. Ya, O-nya 2, jangan 1. Kalau satu nyasar, Bu. Ntar. Nah, ini dia, ini PIN-nya nih. Saya keluar dari Zoom ya. Sebentar. Ya. Berapa 15 orang? PIN-nya 995-9366. Yang di Zoom bisa juga, tapi nggak bisa lihat soal juga cuma. Karena soalnya harus lihat. Handphone itu buat ngejawab. Soalnya di sini. Handphone itu kayak gitu. Kenapa? Ya nggak ada, nggak bisa. Di Zoom tuh nggak bisa. Di Zoom tuh nggak akan bisa. Kalaupun dia nyambung bisa, tapi nggak bisa lihat soal. Soalnya kan belum dibuka. Silakan. Ini kuisnya buat yang offline di sini ya, yang luring. Nanti di handphone Ibu, kalau saya dibuka soalnya, ya, itu akan 4 warna: merah, kuning, hijau, biru. Ya, nanti jawabannya lihat apa yang merah, apa yang hijau, apa yang biru, tinggal klik. Ini soalnya belum kita buka. Belum. Ini baru gabung 29 orang. Ayo, 32 orang sudah gabung. Ada lagi yang belum bisa bergabung? Soalnya ada 20. Satu soal 20 detik ya, 20 detik jawabnya. Yang benar dan tepat nilainya lebih besar. Ya, ada 20 detik. Suara. Kalau misalnya ini yang di Zoom kelihatan nggak ya? Dia kan pakai handphone lagi ya. Oh iya. Iya, dia handphone masa nggak zoom sama nggak bisa dua. Dia harus kalau ngumpul begini, di layar bisa. Ya. Jadi buat yang zoom, kenapa nggak bisa dia ikutan? Karena device-nya harus 2, perangkatnya 2. Bisa. Kalau lihat di laptop yang di sono, dia lihat pakai layar begini juga bisa ikutan. Tapi hadiahnya ntar tak kirim aja ya. Ya, siap. Ini 35 orang nih. Masih ada lagi belum? Ya. Ya, silakan yang Zoom ikut boleh. Yang penting bisa lihat layar kita.
Sebentar ya. Azan dulu sebentar. Besoknya apa? Huruf besar semua. Masih ini ya? Zoom itu apa? Ini juga, ini kan? Itu besar semua ya? Kita harus ya bisa bisa kelihatan nggak di situ? Kelihatan nggak di layar? Baik, kita mulai ya. Kita takhir sedikit asarnya. 35 orang yang terdaftar ini. Cukup ya? Baik. Dia nggak mau ada saingan dia itu. Tapi masih masuk terus nih. Saya hitung sampai 5. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita akan mulai ya. Aturannya saya jelaskan lagi. Handphone itu untuk mengeksekusi jawaban, tapi tulisan soalnya di sini semua. Ya, jawaban itu seperti multiple choice, A, B, C, D. Ya, tapi bukan A, bukan B, tapi warna Pak. Warna merah, kuning, hijau, biru. Jadi Ibu tinggal pencet warnanya yang mana jawabannya. Atau mohon maaf ada yang buta warna ya. Kalau buta warna gitu, ada bulat, ada kotak, segitiga. Oke, kita mulai. Kita sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai. Kita mulai ya. Dalil masyru'iyat tentang waris dalam Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 112, An-Nisa ayat 11-12, Al-Maidah ayat 5, Al-Kahfi 110. Yang mana merah, kuning, hijau, biru? Pencet. Yang mana? An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12. Oke, kita lihat. Soal pertama, nilai paling tinggi siapa? Siapa ini? Bu Risa. Masih ada 19 soal lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Soal kedua. Hukum membagikan harta warisan kepada ahli waris. Sunnah, haram, wajib, makruh. Yang mana?
hati-hati nih. Apa hukumnya, Pak? Wajib. Yang jawab sunnah, nggak mau bagi warisan tuh. Ya, masa sunnah wajib bagi warisan. Ya, jawaban kedua tertinggi siapa ini? Masih Bu Risa. Lanjut. Lanjut. Wasiat boleh diberikan kepada siapa? Istri, ayah, mertua, anak. Yang mana kira-kira nih? Yang mana kira-kira? Ada siapa? Mertua. Kenapa mertua boleh dapat wasiat? Bukan ahli waris. Siapa kira-kira? Wow. Sudah nyelip di tikungan nih, Pak. Lanjut ya. Soal 4. Batasan jumlah harta yang boleh dihibahkan. 1/3, 1/4, setengah, bebas. Ya, lihat aja udah. Yang mana kira-kira ini? Yang mana? Bebas ya. Kalau 1/3 itu wasiat. Hati-hati tuh. Lanjut ya. Siapa nih? Masih Bugatti. Lanjut pertanyaan kelima. Eksekusi harta wasiat diberikan setelah pemilik harta wafat, tergantung kesepakatan. Semasa hidupnya si pemilik harta, kapan saja si pemilik harta mau, yang mana? Yang mana kira-kira? Setelah pemilik harta wafat. Siapa juaranya? Putri. Ini dapat nih. Tahu tuh. Oh, di Zoom berarti. Ada di Zoom ya? Ada di Zoom. Waduh. Ya. Lanjut. Harta yang dikeluarkan sebelum dibagikan warisan dari harta si mayit kecuali yang nggak wajib yang mana? Keluarkan hutangnya, pengurusan jenazah, wasiat atau sedekahnya. Yang mana kira-kira ini? Yang mana kira-kira? Apa? Sedekahnya. Sedekah nggak wajib kecuali ada wasiat, ya. Oke. Kita lihat lagi nih. Siapa juaranya nih? Ada Aib. Ini siapa nih? Nggak ada di sini. Ah, berarti di dunia gaib ini, ya. Lanjut. Kelihatan kan? Rukun waris di bawah ini kecuali notaris, al-muwaris, al-waris, al-maurud. Yang mana nih? Yang mana kira-kira? Yang mana? Notaris, bukan rukun waris, ya. Hati-hati tuh. Kita lihat juaranya. Masih Bang Ade, ya. Lanjut lagi soal ke-8. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Ini penghalang waris dilihat dari apa? Karena pembunuhan, karena beda agama, karena perbudakan, atau salah semua? Yang mana kira-kira ini? Yang mana kira-kira ini? Yang mana? Karena beda agama. Ya.
Siapa jualannya nih? Wah, Bang Yadi ada di sini, Bang Yadi? Nggak ada juga. Lanjut lagi. Pertanyaan 9, yang termasuk ahli waris, istri yang sudah dicerai selama setahun, saudara ipar, keponakan perempuan, atau istri yang baru dicerai selama sebulan. Ya, yang termasuk ahli waris yang mana? Kenapa? Masih masa iddah. Saudara ipar bukan ahli waris, keponakan perempuan bukan ahli waris. Tadi nggak sempat kita pelajari ya, insya Allah ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan saya ngukur juga pengetahuan kita kan. Iya. Lanjut, Bang Yadi 6.827. Soal ke-10, yang bukan ahli waris, suami, ayah, anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan. Merah, kuning, hijau, biru. Yang mana kira-kira? Keponakan dari saudara perempuan. Jadi antum punya saudara perempuan, anak dia itu bukan ahli waris kita, ya keponakan dari saudara perempuan. Makanya kalau ada di KHI pasal 185 tentang hak waris pengganti, dalam Islam tuh nggak ada hak waris pengganti. Ada yang namanya al-hujub, ya siapa yang menghalangi, siapa yang dihalangi. Kalau ini bukan ahli waris dia. Ya misalnya saudaranya meninggal duluan, tiba-tiba ngegantiin, nggak bisa. Ya, udah kapan-kapan kita bahas lagi. Lanjut, oh Bang Yadi ini luar biasa. Ya, istri yang dinikah secara sirri, kalau suaminya wafat dapat warisan enggak? Tidak dapat, dapat tergantung bini tua, tergantung kesepakatan. Yang mana itu? Dapat nggak ya? Dapat nggak nih kira-kira nih? Dapat nggak? Dapat dia. Ya, nikah siri itu pernikahan yang sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, masih Bang Yadi. Lanjut. Jadi di sini di sana nih. Yang berpengaruh kepada ahli waris. Usia, status pernikahan, jenis kelamin, salah semua. Jadi yang berpengaruh kepada ahli waris apa? Pernikahan, usia, jenis kelamin, atau salah semua? Yang mana? Jenis kelamin laki atau perempuan? Kan saya bilang tuh, ahli waris mau nikah mau belum gak ada urusan. Tapi pewaris yang nikah apa enggak gitu ya. Lanjut, nggak ada yang benar nih, ya. Bang Yadi, ya jawabnya salah ini. Lanjut, seorang berwasiat untuk membagi separuh hartanya kepada istri mudanya. Apa yang harus dilakukan? Penuhi wasiatnya, sisanya buat ahli waris yang lain. Wasiat tersebut nggak sah, batalkan. Wasiat tersebut tidak sah, bagi rata saja. Dikurangi saja jumlahnya jadi sepertiga. Yang mana? Hati-hati jebakan Batman nih. Hati-hati. Yang mana? Wasiat itu tidak sah, batal. Kenapa nggak sah? Karena dia termasuk ahli waris. Kalau ahli waris nggak boleh terima wasiat. Ya, bukan jumlahnya. Kena jebakan Batman begitu. Lanjut, waduh, Bang Ansori ini udah mulai panas ini. Ya, ke-14, ahli waris yang wafat setelah sepewaris wafat dapat warisan enggak? Ayah wafat belum dibagi warisan, anaknya meninggal kemudian. Dapat, tidak dapat, tergantung kesepakatan atau Allah gelap. Yang awal gelap ngomong tuh. Yang mana kira-kira nih? Awal gelap.
Ada lagi yang jawab, aduh benar-benar enggak. Dapat ya? Ayah meninggal, warisan belum dibagi. Ada anak meninggal kemudian, dia tetap diperhitungkan warisnya. Kecuali meninggalnya lebih dulu. Ya, oke. Siapa juaranya? Masih Bang Yadi nih. Ya, lanjut lagi. Di bawah ini syarat harta kecuali halal dan legal, tidak campur dengan milik orang lain, bukan harta samar-samar, atau hanya berupa uang saja tuh warisan. Yang mana tuh? Yang kecuali yang mana? Yang mana? Yang hijau ya. Warisan bukan cuma duit doang gitu kan, tanah ada, makanan aja jadi warisan. Ya. Lanjut ya. Wah. Nah, pancoran udah naik aja pancorannya. Kita lanjut. Seseorang yang membunuh tetangganya dapat harta warisan nggak kalau bapaknya wafat? Nggak dapat, tergantung putusan pengadilan. Dapat tergantung wasiat almarhum. Ada orang yang membunuh tetangganya, kalau bapaknya meninggal dapat warisan nggak? Ya jawab aja, jawab, jangan saya. Dapat ya? Kan bunuh tetangganya, iya bukan bapak. Baik. Ya, udah mulai nih. Udah mulai naik panas ya. Lanjut, anak yang diusir sama bapaknya, kalau bapaknya wafat dapat warisan enggak? Tidak dapat, dapat gugur haknya, dapat secara kerahiman saja. Yang mana nih? Soalnya kealingan ini nggak bisa ngilangin saya. Ya, gimana ngilangin ini? Tadi nggak hilang-hilang. Soalnya juga kelihatan. Dapat nggak? Dapat. Ya, yang bilang nggak dapat, waduh, kesian amat. Lanjut, ya. Waduh, berat ini. Dikit nih, tipis ya. Lanjut, 18. Apa yang disebut dengan harta mustarokah? Harta dari sesuatu yang haram, harta sengketa, harta akibat perceraian, atau harta dengan saham bersama. Merah, kuning, hijau, biru. Yang mana nih? Yang mana? Dengan saham bersama ya. Kita lihat Bang Yadi udah kalah nih. Ya, Bang Yadi kelewat, Bang Yadi. 19. Bolehkah anak zina dapatkan wasiat dari ibunya? Boleh. Boleh asal sedikit, nggak boleh atau tergantung kesepakatan. Siap-siap Bang. Bukannya di sini Bang. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena dia ahli waris emaknya. Ya, anak zina kelahiran sama emaknya kan? Jadi anak jadah, anak ibunya dapat warisan dari ibunya, nggak boleh dapat wasiat dari ibunya, karena dia ahli waris. Terakhir nih, ya, wah Bang Heri on fire nih. Kita lanjut pertanyaan terakhir, jangan sampai salah. Siapa yang berwenang membagi harta warisan? Allah Subhanahu Wa Taala, hakim, notaris, apa ustadz? Yang mana? Jangan sampai salah nih. Yang mana nih? Yang mana kira-kira? Siapa yang berwenang? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hakim, bukan notaris, bukan ustadz ya. Karena Allah yang bagi warisan. Oke, sudah di akhir kuis kita. Siapa juaranya? Juara ketiga jatuh kepada Bang Heri. Juara kedua Bang Yadi. Juara pertama siapa ini? Ibu apa bapak nih? Ya, sudah ada juaranya. Maju juara satu ke depan.
Ada hadiah dari saya ini. Ah, ini dia hadiahnya. Alhamdulillah ya. Juara dua tiganya dapat hadiah nggak, Bang Ansor? Dapat hadiah nggak juara dua tiganya? Sampai Pak. Diomongin Pak. Tuh, juara dua, juara tiganya maju. Pak Yadi sama Pak siapa tadi? Pak Heri. Ya. Silakan. Ini sama aja Bang ya? Sama aja. Silakan. Ini yang mana nih? Bang yang mana Bang? Oh juara dua. Ini dua nih. Kemoceng apa? Oh ini juara dua. Putra. Oh tiga ini berarti. Yang menang yang mana nih? Oh dua naik Bang. Coba kita foto-foto dulu. Ini untuk pertanyaan yang tadi orang pertama nanya siapa? Orang pertama nanya, ini maju dulu Bang, dapat ini. Ayo, siap. Apa? Sini tunggu. Ya, kita foto dulu. Nanti yang dapat buket dulu 3 foto lagi. Alhamdulillah. Dicek Bu, itu duit monopoli apa duit beneran? Duit beneran ya, masa nipu. Alhamdulillah. Ikut kajian waris pulang dapat warisan. Alhamdulillah. Baik, serasa begitu ya. Saya yakin banyak tanya di antara jamaah karena waktu yang memisahkan kita, batasi kita. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan untuk menyempurnakan pertemuan taklim kita pada kesempatan hari ini, baik jamaah yang ada di tempat ini maupun yang ada di media online lewat Zoom. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya maulana ya ma'bud, irhamna ya Allah, warham walidina warham warham amwatana wa amwatil muslimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana ababul khair wa jallana min ahlil khair, yasir umurana ya Allah wa la tu'assir, waqti dunana ya Allah wa hasil muradana ilal khair fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanakallahumma tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup Ustaz,
Oh ya, kita menyampaikan juga untuk bulan depan adalah panitianya dari Puskesmas Jagakarsa. Ya, kita menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz dan para hadirin sekalian. Semoga apa yang kita dapat pada siang ini. Baiklah, kita sampai di penghujung acara. Kami selaku dari panitia Puskesmas Kecamatan Setiabudi menyampaikan banyak terima kasih serta menyampaikan juga permohonan maaf apabila pada saat berlangsungnya acara masih ada kekurangan ataupun kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto-foto bersama.